yang dilakukan itu ada dampaknya, gitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sepakat nggak nih dengan statement yang ditulis oleh modul Cakap Bermedia Digital ini? Terima kasih banyak nih kepada Kominfo dan juga Siberkreasi. Kita coba klik linknya di sini ya, Bapak Ibu ya, bahwa di website literasidigital.id ini ternyata banyak sekali modul-modul yang kita bisa pelajari Bapak Ibu. Salah satunya itu adalah Cakap Bermedia Digital. Buku-buku yang lain ada? Oh, banyak sekali. Jadi luar biasa kita bisa memanfaatkan media-media digital ini ya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah, dikatakan di sana bahwa Cakap digital itu bukan hanya sekedar mampu mengoperasikan berbagai perangkat TIK. Ya, kalau kita lihat mereka-mereka yang membuat konten-konten itu berarti kan secara kemampuan menggunakan media digitalnya bagus sebenarnya ya, tapi bukan hanya itu, belum cukup gitu ya. Nah, yang perlu diingat itu adalah harus bisa mengoptimalkan penggunaannya untuk sebesar-besar manfaat bagi diri dan orang lain, sehingga kita tidak bersifat egosentris gitu ya. Kita tetap memikirkan keberadaan orang lain, kenyamanan orang lain karena kita hidup bermasyarakat. Oke, nah dari 10 kompetensi literasi digital yang dibuat oleh jaringan pegiat literasi digital Bapak Ibu, saya coba akan mengupas 2 kompetensi, yakni kompetensi seleksi dan kompetensi produksi. Nah, sebagai upaya dalam menghindari dan melawan ujaran kebencian. Nah, nanti Bapak Ibu saya sudah berikan linknya nih untuk mempelajari lebih lanjutnya. Bapak Ibu juga bisa buka website literasidigital.id ini yang berkaitan dengan yuk sahabat perempuan bermedia sosial dengan bijak. Ini sebenarnya bukan hanya untuk perempuan juga ya, relevan untuk semua ya. Oke, nah mengapa ini kompetensi seleksi ini menjadi penting Bapak Ibu dalam melawan ujaran kebencian? Kita lihat nih di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat konten dari kompetensi seleksi, di antaranya bisa membedakan konten mana yang bersifat faktual dan mana yang bersifat opini. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya tanya nih, boleh Bapak Ibu jawab di grup di chat ya, di chat Zoom ya. Bapak Ibu percaya tidak bahwa tidak semua berita yang beredar di WhatsApp katakanlah. Nah, kita hampir semua punya WhatsApp ya. Misalnya, Bapak Ibu percaya atau tidak bahwa tidak semua informasi yang beredar di WhatsApp itu adalah informasi yang benar. Nah, Bapak Ibu meyakini atau tidak? Oke, yap. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan betul ya Bapak Ibu ya, bahwa tidak semua informasi yang beredar di WhatsApp, di Facebook, di Instagram itu semuanya benar, tidak. Tetap kita harus cek kembali tingkat validitasnya. Harus cari dulu sumbernya, betul sekali. Ya, baik. Itu yang kita tekankan dalam kompetensi seleksi ini, ya. Nah, berikutnya terkait dengan kompetensi produksi. Nah, ini kenapa menjadi penting Bapak Ibu? Karena sekarang ini jurnalisme itu sudah beralih ke jurnalisme warga ya, dalam arti bahwa kita semua sudah bisa membuat konten. Nah, cuma kontrolnya kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya. Maksudnya apa? Kontrol kembali kepada diri kita masing-masing. Sebelum mengunggah ke media sosial, pastikan bahwa konten tersebut tidak memuat isu sara ataupun ujaran yang berpotensi menyinggung pihak lain atau mengganggu kenyamanan orang lain. Itu kontrol tetap ada pada diri kita. Ya. Nah, terus berikutnya adalah tetap mengawal konten dengan penuh tanggung jawab. Dalam arti apa? Nanti kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan
hasil dari survei World Economic Forum terkait dengan skill yang dibutuhkan di tahun 2025. Ini sebentar lagi ya, 2025 ya. Bahwa Bapak Ibu bisa lihat nih dari poin 1 sampai dengan poin ke-6 semuanya sifatnya hard skill atau soft skill nih Bapak Ibu nih. Boleh ditulis di kolom chat. Nah, ya, analytical thinking. Nah, active learning, critical thinking, creativity, leadership, social influence. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat ini semuanya terkait dengan soft skill ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan media digital yang luar biasa berkembang ini untuk meningkatkan soft skill ini. Nah, analytical thinking paling tidak pertama, ya. Indikatornya dari mana? Indikatornya ketika kita bisa cross check informasi yang ada, berarti kita sudah bisa menggunakan analytical thinking kita. Selama kita bisa fight di tengah kondisi pandemi ini, berarti kita sudah mencoba menggunakan inovasi yang kita miliki. Gitu ya Bapak Ibu. Selama misalnya Bapak Ibu mau mengikuti webinar ini ataupun webinar-webinar lain yang diselenggarakan oleh berbagai pihak untuk pengembangan potensi Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah melakukan active learning. Indikatornya seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa Bapak Ibu memang apapun yang kita lakukan, ingat kebutuhan awal kita apa, karena memang ketika sudah browsing itu banyak sekali distraksi-distraksi gitu ya, sehingga kita jangan sampai keluar jalur dari tujuan awal kita, dari kebutuhan awal kita, karena itu sifatnya digital itu menyuguhkan informasi-informasi yang jadi bukan kita yang mencari informasi, pada akhirnya informasi yang mencari-cari kita gitu untuk dibaca. Jadi pastikan Bapak Ibu pegang kuat gitu ya kebutuhan atau tujuan awalnya. Nah, di samping itu resiko dan tanggung jawab juga harus dipertimbangkan. Ini untuk menyadarkan saya pribadi ya Bapak Ibu ya, karena memang satu sisi ruang-ruang digital ini akan meninggalkan jejak digital selama kita menuliskan jejak digital itu, gitu ya. Tapi pastikan jejak digital yang kita tinggalkan adalah jejak digital yang positif. Karena apa? Resikonya lebih rendah gitu ya Bapak Ibu ya. Tanggung jawab moral ke masyarakatnya juga kita bisa bertanggungjawabkan ketika jejak digital yang kita tinggalkan adalah jejak digital yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ini Bapak Ibu sebelum penutup ya, dikatakan bahwa oleh Albert Einstein bahwa dunia yang ada saat ini adalah hasil atau produk dari hasil berpikir kita, dan itu tidak akan berubah selama kita tidak merubah cara berpikir kita. Jadi sebenarnya digitalisasi itu dimulai dari kepala kita. Ya, you are what you think gitu ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sedigital apapun ketika mindset kita belum digital, ketika kita belum bisa membuka diri untuk sesuatu yang lebih baik, maka itu tidak akan berdampak banyak bagi diri kita. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Kita bisa bersilaturahmi lebih lanjut di IG saya, dan tadi oleh moderator sudah diingatkan ya Bapak Ibu ya untuk terus mengikuti kelas literasi digital. Salah satunya Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Siberkreasi dan mengikuti kelas-kelasnya, baik kelas cakap digital, digital etik, digital safety maupun digital culture. Adapun event-eventnya Bapak Ibu bisa mendownload mencari di event.literasidigital.id. Kalau modul-modulnya tadi ada di website literasidigital.id. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Kak Dion. Iya, oke. Thank you nih Kak Desi. Dari tadi udah sharing, keren banget. Semoga sharingnya Kak Desi ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ada pada pagi hari ini ya Kak ya.
Amin amin, khususnya buat saya pribadi. Ya, oke Kak, ini nanti kan udah banyak nih yang nanya nih sama Kak Desi nih. Nah, nanti, pertanyaannya bakal dipertanyain nanti di sesi Q&A ya Kak ya? Jadi nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Oke, sekali lagi thank you banget Kak Desi untuk sesi sharing-nya. Sama-sama. Baik. Dari sisi sosial, apakah faktor tradisi dan lingkungan juga mendorong orang melakukan ujaran kebencian? Bagaimana controlling yang tepat untuk membangun kesehatan bermedia sosial, terutama dalam ujaran kebencian? Terima kasih. Pertanyaannya jelas Kak Desi atau perlu dibacakan satu kali lagi? Dari siapa pertanyaannya? Oke, pertanyaan dari, sorry, Kak Ardi. Kak Kak Ardi. Ardi, oke. Baik, terkait dengan penyebab melakukan ujaran kebencian ya. Ya. Oke. Baik, saya coba jawab. Nanti mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya ya, bisa mencari literatur yang lebih banyak di internet. Karena saya bergerak di bidang pendidikan, Bapak Ibu, jadi banyak faktor yang mendasari penyebab orang melakukan ujaran kebencian. Salah satunya itu adalah terkait dengan karakter. Nah, karakter ini yang kita lihat dibentuk oleh siapa? Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kan ada 3 paling tidak ya pembentuk karakter seseorang itu. Dimulai dari lingkungan keluarga itu sebagai fondasi awal, dilanjutkan di lingkungan sekolah, dan selanjutnya itu di lingkungan masyarakat. Ketika kita aware gitu ya, bukan hanya kepada anak kita tapi juga kepada anak-anak di lingkungan sekitar kita, karena itu semua menjadi bagian dari tanggung jawab kita, maka itu juga menjadi bagian dari benteng pembentukan karakter mereka. Sehingga uh, menurut saya memang ini tanggung jawab besar bersama bagaimana ujaran kebencian itu bisa kita minimalisir dengan memberikan suasana yang kondusif di lingkungan keluarga, pemberian perhatian yang cukup. Nah, kalau dikatakan oleh Pak Ari Gunawan itu pastikan bahwa uh, apa namanya cas tabung kasih sayangnya itu dipenuhi gitu ya. Jadi chargernya kasih sayang itu dipastikan dipenuhi sehingga potensi-potensi untuk melakukan hal yang negatif gitu itu bisa diminimalisir. Seperti itu. Pendidikan karakter di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Terima kasih. Baik, thank you Kak Desi atas jawabannya. Semoga tadi jawabannya Kak Desi menjawab pertanyaan dari Ardi dan teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Ya.